Hello everyone, welcome back to my YouTube channel dengan saya Niken Filalba. Beberapa hari ini aku tuh buka Facebook, isinya kok siapa sih ini namanya? Saya itu buka Instagram dan Facebook, isinya kok siapa sih ini namanya? Anissa itu siapa sih? Penasaran aku. Aku lihat ya. Oh, dia penyanyi. Penyanyi ya dia. Anaknya kecil imut gitu ya. Tapi kenapa ini? Dia penyanyi top ya. Ya ampun. Saya nggak bisa mengerti kenapa kamu udah top jadi udah jadi panutan perempuan Indonesia, apalagi kamu hijaber dan fan kamu udah banyak banget ya, penggemar kamu udah meluap di mana-mana di seluruh Indonesia, tetapi ya punya penghasilan banyak ya kan, bisa melakukan apa aja yang kamu inginkan dan sangat mudah kamu mendapatkan siapa yang kamu inginkan, ya kan? Tapi jangan milik orang, ya kan? Kamu udah kecil, mungil, pasti banyak laki-laki yang suka kamu. Tapi sayangnya kamu itu suka barang bekas. Ya ampun, sangat disayangkan itu ya. Mungkin ini karena ujian dari Gusti Allah ya, dari Tuhan. Karena apa? Karena setiap orang yang udah diberikan kepercayaan, udah dikasih kedudukan yang tinggi, ya kan, namanya udah terkenal di mana-mana, ya begitu, dikasih ujian kamu nih begini, kamu dikasih ujian gitu loh. Jadi iman kamu lemah. Kamu harusnya kalau menyanyi, kamu itu kan penuh dengan hayatan, dengan ekspresi wajahmu yang seolah-olah kamu itu tidak mengenal dosa, ya kan? Tapi yang kamu perbuat itu malah menyakitin perempuan lain, apalagi kamu udah kenal keluarganya, udah kenal perempuan tersebut, udah punya anak 2, ya kan? Udah kenal, tapi tega-teganya gitu loh. Tega-teganya kamu masih merebut suami dari perempuan tersebut. Anissa, kamu tuh cantik loh, nggak jelek, walaupun nggak cantik-cantik banget, nggak. Tapi dengan apa yang kamu miliki, kamu itu bisa meraih apa yang kamu inginkan gitu. Kamu bisa mendapatkan jantan mana aja yang kamu mau gitu. Sangat mudah itu. Kalau laki-laki untuk mendekatkan kamu mungkin sungkan karena kamu levelnya udah mulai di atas gitu loh, ya kan? Kamu bisa mendapatkan mungkin ya pria yang ganteng dengan mudah gitu loh. Kamu punya duit gitu, sangat mudah itu loh. Kalaupun kamu jadi kepingin nakal, jangan nanggung aja nakalnya. Nakal yang sekalian nakal gitu loh. Kalau kamu pengen jadi pelakor yang benar-benar pelakor, siapa yang kamu rebut gitu loh. Tapi ini yang kamu rebut ganteng enggak, ya kan? Orang hitam degil begitu, ya kan? Jelek, udah punya anak 2, suami orang lagi. Kamu bikin dosa sekalian gitu loh. Gitu, jadinya jangan nanggung begitu. Kamu udah merusak rumah tangga orang, dosanya besar. Perempuan lain itu juga dosanya besar. Belum juga kamu dosa sama anak yang anak dari hasil perkawinan laki-laki itu. Gimana otak kamu gitu loh? Otak kamu di mana sih? Aku ini loh, aku nggak tahu nggak tahu apa yang aku 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 nggak
Ya, jiwa kewanitaanmu tuh kemana gitu loh, sampai kamu tega menyakitin teman sendiri. Itu kan termasuk teman sendiri, udah kenal ya, berarti udah temen gitu loh, ibaratkan udah keluarga lah. Udah sering ketemu juga kan. Saya itu sampai teringat ibu saya, almarhum ibu saya gitu. Kamu itu mau jadi orang itu yang apa namanya, yang nurut sama laki-laki gitu loh. Apalagi dia baik, misalnya pacar kamu tuh udah baik gitu loh, jadi pilih salah satu. Jadi pilih salah satu, rawat dengan baik gitu loh. Aku bilang, Mom, I'm not you. Saya bilang itu, saya bukan kamu yang bisa mengabdi sama laki-laki yang pernah menyakitin perasaan kamu. Aku sama ibu saya bilang begitu, saya nggak bisa menjadi seperti ibu, karena bagaimanapun walaupun udah tersakiti masih tetap mengabdi. Saya nggak bisa seperti itu gitu. Saya kepingin mendapatkan orang-orang yang benar, yang orang-orang yang bisa menerima aku apa adanya, dan bakalnya tidak akan menyakitin perasaanku gitu. Saya nggak mau seperti ibu gitu. Aku begitu memang. Saya nggak mau seperti ibu saya yang disakitin tapi saya masih nurut gitu loh. Saya nggak mau seperti itu. Makanya saya itu kayak sama pria manapun kayaknya greget gitu loh. Bahasa greget itu saya punya dendam, seperti saya dendam gitu loh. Saya sebetulnya kan nggak bagus dendam ya, nggak bagus itu, karena saya kalau melihat ibu saya dulu yang tersakiti, itu jiwa saya itu kayaknya remuk sekali. Apalagi saat ini ya, apalagi melihat perempuan yang tersakiti seperti istri tukang ribut itu kan tersakiti. Tapi saya sangat salut karena beliau ya tidak brutal gitu loh, tidak brutal dan hanya air mata aja, cuman curhat aja ya, nggak sampai nyamperin atau bikin masalah sama si penyanyi tersebut. Untung sekali dia berhadapan dengan perempuan yang sangat baik, yang sangat mannernya itu lebih tinggi, martabatnya lebih tinggi daripada si penyanyi itu. Jadi perempuan-perempuan yang bermartabat benar, ya kan? Dan saya lihat cuplikannya itu, maaf, itu kejadiannya begitu saja, kejadian begitu aja gimana? Gak pakai otak, kamu ngomong begitu, kejadiannya begitu, ya kejadiannya begitu aja berjalannya kan? Mudah banget minta itu. Jadi apa yang jadi buat Anissa, kamu udah, syukur-syukur masih penggemarmu masih mencintai kamu ya, ya kan? Tapi itu kamu akan mendapatkan predikat perempuan yang paling brengsek, ya kan? Kamu kan masih perawan ya. Kamu bisa mendapatkan orang yang lebih ganteng, ya kan? Untuk memperbaiki keturunan. Kalau kamu merebut laki-laki yang kasarnya, cakep sih enggak, ya kan? Biasa aja, hitam dekil gitu ya. Tapi suami orang lagi, punya anak lagi, tantangannya itu nggak ada gitu loh. Kalau kamu pingin nakal sekalian gitu loh. Kalau mau jadi pelakor sekalian. Siapa yang kamu rebutkan tuh siapa? Jadi worth it gitu lah. Misalnya kamu merebut
keturunan siapa, anak siapa, raja siapa gitu ya kan, udah jadi suami orang gitu ya, kamu rebutin sih nggak apa-apa, worth it kamu merebutkan seorang raja gitu loh. Tapi ini kamu ngerebutin suami teman kamu sendiri gitu, maksud temen lah, udah kenal ya, kamu rebut, udah punya anak, yang kamu rebutin juga nggak ganteng-ganteng amat, dapat apa? Dapat malu. Ya malunya itu kan, kamu penyanyi ya, artis kenal gitu loh, jadi malunya itu didokumentasikan sampai seumur hidup gitu loh. Walaupun kamu punya anak nanti, kamu rekodnya inilah, itu mamaku dulu, ibuku seorang pelakor gitu ya. Kata-kata pelakor, saya nggak kalau menurut aku kata-kata yang bagus buat kamu itu perempuan mungil suka barang bekas ya, perempuan mungil suka barang bekas orang gitu. Sejelek-jeleknya saya dan sebrengsek-brengseknya saya tidak pernah menyakitin perempuan lain ataupun merusak rumah tangga orang lain, ya kan? Terkecuali saya dimaki di tengah jalan, saya dituduh apa yang tidak aku lakukan, dan detik itu juga saya akan membuktikan. Aku akan melakukan apa yang kamu tuduhkan kepada saya. Itu saya. Udah dapat, udah dirasain, udah buyar. Itu aku. Jadi saya itu kalau mendengar perempuan yang tersakiti, hati saya itu ikut remuk, ngerti gak sih? Karena saya teringat ibu saya, almarhumah ibu saya, di masa hidupnya itu tersakiti dari sama bapak saya gitu. Bapak saya bandel gitu. Bapak saya main perempuan di Banyuwangi gitu, sampai di sana punya anak, sampai perempuannya dibawa pulang gitu. Itu aku masih kecil, itu aku masih kecil ya. Saya teringat almarhumah ibu saya yang tersakiti sama bapak saya, dan semua itu tersimpan di memori saya. Jadi kalau lihat perempuan tersakitin, dia punya anak kecil, itu saya sedih banget, mengingatkan sama almarhum ibu saya gitu. Saya gregetan, kamu perempuan gitu. Harusnya walaupun kamu digoda sama laki-laki brengsek itu, kamu bisa menahan dirimu. Apalagi dia punya anak, istri di rumah gitu loh. Harusnya kamu bisa mengingatkan, jangan seperti itu bang, jaga perasaan istri di rumah. Jangan kamu tersipu, tergoda rayuan maut dia. Pepatah Jawa mengatakan, tresno jalaran sangking kulino. Jadi kalau tiap hari ketemu, bikin lagu, bikin musik bareng, ya bikin musiknya di hotel, itu bukan bikin musik, itu esek-esek namanya, ya kan? Bikin musik di mana kek, di garden apa di mana gitu kan, di pantai atau apa, jangan di kamar berdua, itu namanya esek-esek. Jadi begitu. Hendaknya bisa menahan diri walaupun dirayu, karena itu rayuan itu nggak buat kamu gitu loh. Itu bukan orang yang tepat buat kamu, karena dia udah punya istri, punya anak gitu loh. Dan itu nantinya jadi bumerang. Jadinya hari ini kan jadi bumerang kan. Kamu udah ketahuan udah 2 tahun yang lalu, tapi masih dimaafkan sama istrinya gitu loh. Kan hati itu nggak sekuat baja, ya kan? Sekuat-kuatnya perempuan,
dia nggak akan bisa menahan diri kalau selalu tersakiti. Kamu sangat beruntung tidak berhadapan perempuan yang temperamental, ya kan? Kalau kamu berhadapan sama perempuan yang putret, udah kamu dijambak-jambak gitu kan, ya kan? Udah viral nama kamu makin jelek itu, kan? Banyak kan perempuan-perempuan yang labrak gitu, yang dijambak-jambak gitu kan. Untung kamu nggak digituin loh. Saya salut sama istri dari tukang keyboard itu. Dia benar-benar wanita yang derajatnya tinggi gitu, bermartabat. Dia cuman curhat dengan air mata gitu, karena dia saking tidak bisa menahan dirinya ya. Udah menahan diri sampai 2 tahun, dibiarin makin melunjak. Umi, panggilannya Umi matamu suek. Kamu punya duit, terkenal, punya duit, penggemar banyak, kamu bisa mendapatkan laki-laki yang bagaimana bentuknya. Laki-laki jelek itu udah gak punya bini lagi. Otak kamu di mana? Gitu. Sejelek-jeleknya saya tidak pernah menyakitin perempuan lain, tidak pernah merebut laki lain, ya kan? Senakal-nakalnya saya saat ini, saya tidak pernah menyakitin perempuan lain. Buat perempuan yang tersakitin, mending pisah aja, itu lebih baik. Fokus ke anak, didik anaknya, dan jangan pernah kembali sama si mantan. Karena pria yang seperti itu tidak bagus, kedepannya juga tidak bagus. Walaupun udah dikasih pintu maaf, itu bakalan terulang lagi dan terulang lagi. Mending baik fokus ke anak, besarkan anak, udah. Buka lembaran baru. Bagaimanapun ini ujian dari Allah gitu. Ujian suamimu yang diberikan rezeki, tapi dia tapi dia lengah. Ujiannya begitu, laki-laki ujiannya laki-laki begitu. Udah punya uang, ya, ujiannya ya perempuan lah. Oke, baiklah, buat Anissa sang penyanyi yang kecil mungil, suka barang bekas orang lain. Semoga kamu ya hubungannya langgeng deh sama dia ya, sama si tukang keyboard itu. Dan ingat, karma itu berlaku ya. Mudah-mudahan kamu gak mendapatkan hal yang seperti yang kamu lakukan. Tapi jangan disayangkan, harusnya kamu dengan masih cantik, kecil, mungil, punya harta banyak, bisa mendapatkan laki-laki yang kamu inginkan. Tapi jangan milik orang lain. Cari sendiri. Kamu gak bisa nyari sendiri ya? Mau dicariin? Oke, buat sang istri keyboard, semoga dikuatkan. Ya, semoga hatinya dikuatkan, ditambah. Fokus ke anak, lupakan suami yang gak berguna itu kan. Cerai, ambil hartanya semua, suruh keluar sama kolor aja, udah itu. Nah, mungkin ada kata-kata yang gak berkenan, ya jangan diambil hati ya. Ini kan cuma hiburan aja. Buat perempuan-perempuan yang di luar sana yang masih ya, carilah yang kamu masih cantik, masih kinyis gitu ya, masih kinyis. Ini pelajaran buat perempuan semua ya. Kamu masih perawan, kinyis, cari laki sendiri, jangan merebut laki orang, jangan jadi perusak rumah tangga orang. Dan itu kayaknya lebih bagus ya kan. Jangan merusak rumah tangga orang gitu loh.
Jangan mudah tertipu dengan laki-laki yang katanya udah bercerai, udah bla 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 bla, karena laki-laki itu akan bilang, oh mantanku begini, mantan, selalu menjelekkan gitu kan. Jangan pernah percaya gitu. Cari yang benar-benar single. Kalau duda, benar-benar duda, ya kan, pasti ada surat gitu ya. Kalau duda, kamu mana, coba lihat surat itunya, surat pegat, surat cerainya mana gitu kan. Jangan mudah dibohongi, jangan mudah digombalin. Kamu cantik, ono ini, jangan pernah percaya dengan laki-laki, karena laki-laki itu akan bisa bumerang buat kamu, untuk future kamu, kehidupan kamu gitu loh, ya kan. So itu aja dari aku, ya kan. Tetap jadi perempuan yang bermartabat, ya kan. Perempuan yang bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Jangan saling menyakitin, ya kan. Oke, jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya bujuk rayuan laki-laki jahanam. Oke. By the way, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Selamat siang. Bye. Assalamualaikum.